Tapi pada dasarnya perbedaan antara entrepreneur dan non-entrepreneur adalah di kata namanya kemandirian. So artinya adalah every single activity itu drive by yourself. Dari pengamatan teman-teman semua, dari semangat teman-teman semua, dari pemikiran teman-teman semua, dan bukan disuruh orang. Kenapa sih kok pemerintah ribut aja soal naikkan jumlah pengusaha? Kenapa menurut? Jadi kalau sebuah negara global ya, mereka kan saling berdagang tuh, oke? Nah, sebuah negara akan naik atau kekuatan ekonominya apabila semakin banyak produksi di dalam negerinya. Jadi kalau misalnya saya kebanyakan beli dari luar dan saya cuma produksi lebih sedikit, artinya saya jualannya lebih sedikit daripada belinya, betul ya? Nombok nggak? Nombok ya, itu satu. So the mission adalah bagaimana the more domestic production di dalam Indonesia. Itu satu. Kedua, jumlahnya penduduk Indonesia itu kan penduduk negara masing-masing kan beda-beda. Setiap anda ini kan harus dikasih kesejahteraan, ya kan? Ya kan? Harus makan, harus punya rumah, harus punya pendidikan, ya kan? Punya pekerjaan. Kalau negara nggak bisa mengorganize Anda sebuah kesejahteraan karena jumlahnya 270 juta orang, ternyata banyak yang ternyata nganggur, banyak yang nggak ini, repot nggak? Repot, kriminalitas dan lain sebagainya. So, jadi daripada maksain yang udah pengusaha yang ada untuk ternyata jumlah usaha dibuka nggak sesuai dengan lahirnya orang gitu. Makanya buka usaha, domestic production naik, kamu punya kerjaan, kamu buka peluang kerja, kira-kira gitu, gampang ya. Oke. Kira-kira gampang gitu. Nah sehingga si negara ini berusaha adik-adik yang ada di sini disiapkan. Kalau kamu lulus, kamu mendingan buka usaha. Nah, ternyata salah satu faktor yang saya temukan, yang saya alami waktu saya menjadi pengusaha, ternyata adalah sebuah kenekatan, tahu nggak? Jadi when you see an opportunity, tiba-tiba kamu berani aja, terus kamu lompat, gitu, kamu mau oke. Karena satu-satu saya ingin bedah, mudah-mudahan teman-teman ternyata, dari satu ini, teman-teman bisa tahu. Nah pertama yang saya sampaikan bahwa the first adalah you have to be active mencari opportunity. Nah, habis setelah Anda sangat rajin untuk memantau, otak Anda akan mulai mampu menciptakan sebuah ide. So, Anda harus create something teman-teman yang agak berbeda. Jadi Anda harus mencari grup yang, atau if you have to step on your own, berdiri sendiri aja, berdiri nggak apa-apa, start saja. Jadi pilihan kan, itu pilihan. Jadi artinya teman-teman sudah mulai melatih untuk mulai, aku maunya apa sih? Maka Anda mulai mensortir kira-kira lingkungan apa yang ada. Itu supaya idenya bisa tumbuh terus. Jadi contohnya gitu, saya mau gedein layanan apa? Jantung misalnya. Mungkin saya balikin tarifnya berapa? Biayanya berapa per layanan? Jadi gitu lah. Jadi dihitung, jadi betul-betul dihitung, dibicarakan sehingga bisnis yang kayaknya masuk akal dan bisa menguntungkan. Bisnis proses itu gitu. Pada saat teman-teman udah bikin sebuah startup, ada kan teman-teman yang udah dapat pendanaan besar dari chicken pertama. Nah, pada saat sudah jadi si chicken itu, pasti kan dia akan berputar dengan ketemu karyawan, pilih bahan baku, bibit, mesin kandang, gitu ya. Apalagi bagaimana kandangnya itu bisa produktif buat si ayam bertelur, bagaimana jualnya. So, bagaimana karyawan yang awalnya nggak tahu ayam bisa melakukan pekerjaan. And that's business process management. Ya. Pusing kan? Tapi itu ya kan? Tapi bisa lah. Warung sama aja. Warung ini mau 24 jam atau 12 jam aja bukanya. Di mana letaknya? Apa yang harus dilakukan pada waktu awal-awal dia buka warung? Open the doors, check stock, nyalain lampu, terus mungkin nyalain signage. Dan itu that's business process ya. Teman-teman harus belajar itu.
itu nggak ada guys. Pelajaran di kampus nggak ada. I tell you nggak ada itu. So that's why I'm saying, walaupun kita duduk di kampus kan, di kampus, tapi di kampus is great sekarang. Dia bilang open your mind. Banyak kurikulum yang tidak ada di kampus. So you learn out, keluar, belajar dari luar. Karena kamu adalah seorang, walaupun kamu belongs to a certain campus, tapi kamu adalah insan pembelajar. Kamu harus keluar, cari keluar, engage dengan orang banyak. Jadi untuk mencari. Okay. So that's collaborations. Jadi teman-teman itu jangan kecil hati, never. Sekarang udah jauh lebih bagus fasilitasnya. Jadi teman-teman tuh just bring your idea. Karena gini, aku nggak tahu brand kamu sekarang, kamu yang mikirin apa, aku nggak tahu. Tapi saya bisa melihat ini opportunity apa enggak ini. Terus aku tanya, berapa yang beli? Gitu kan, nanti aku tanya, berapa yang beli? Nanti berapa? Siapa kompetitornya? Gitu, tanya tadi lah. Dan aku akan memutuskan, I think this worth to try. Kamu butuh uang berapa pertama? Segini. Oke, coba dulu aja. Coba. Kita evaluasi 3 bulan 6 bulan. Bisa, contoh. So, nggak ada bisnis yang real itu kalau nggak sampai dicoba. Dan inkubator ini atau investor kecil ini sebenarnya sangat tertarik untuk exploring. Karena kalau misalnya ini idenya bagus ya. Siapa marketnya? Siapa kompetitornya? Siapa timnya? Timnya. Orangnya siapa itu? Full time nggak? Gitu, misalnya gitu. Oke, coba uang segini ya, maju. Nah, itu bisa. Jadi ngomong soal financing banyak sebetulnya. You have to work with somebody else mungkin yang punya reputasi di bank. So my key adalah teman-teman itu satu, kalau mau menciptakan kewirausahaan di antara kalian, all you need to do adalah belajar, open your mind, dan berani. Gak ada ini semua di sekolah, gak ada, sama sekali gak ada. Dan aku minta sama kalian, belajarlah di luar kelas supaya tercapai cita-cita tadi kewirausahaan. Terus kedua adalah kalau masalah mengenai bahwa how to make your business jadi sesuatu, itu gampang urusannya. So many people sekarang cari ide bisnis. So many, banyak inkubator cari mesin untuk bisa diuji cobakan. Dan otaknya ada di teman-teman semua. Kan lebih baik saya memotivasi teman-teman untuk bereksperimen, untuk cari ide, cari peluang, kan? Nanti saya tinggal lihat ngajarin bagaimana menjadikan itu, kan? Betul kan?